semua untuk membawakan materi terkait dengan potensi pangan lokal untuk pencegahan stunting. Tentu sebelumnya saya akan membahas terkait dengan overview stunting. Sebenarnya stunting itu apa gitu ya, dan bagaimana stunting itu bisa terjadi, bagaimana kemudian kita bisa mencegah bahkan melakukan intervensi. Kemudian juga saya lanjutkan dengan kenapa sih kita harus mengkonsumsi pangan lokal, bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pangan lokal ini ternyata efektif begitu ya, digunakan untuk menurunkan angka stunting. Dan juga yang terakhir adalah menu MPASI pangan lokal Jawa Barat. Walaupun yang ikut mungkin tidak hanya dari wilayah Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya Bapak Ibu, tapi karena ini dari yang mengundang dari Kota Bandung, jadi saya spesifikkan di Jawa Barat. Tetapi nanti saya bisa juga share untuk PDF terkait dengan menu MPASI pangan lokal dari seluruh Indonesia. Kebetulan saya jadi salah satu kontributor, tapi saya untuk wilayah Jawa Timur ya. Tetapi selain wilayah Jawa juga ada dari Kalimantan, Sulawesi juga, dan Sumatera. Jadi hampir seluruh Indonesia ada di dalam satu PDF. Nanti akan saya share mungkin di akhir. Nah, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan stunting? Seperti ya, kita sering sekali mendengar istilah stunting. Jadi stunting itu sendiri merupakan gangguan tumbuh kembang ya yang terjadi pada balita, khususnya disebabkan karena kekurangan gizi kronik, kemudian ada infeksi berulang-ulang ya. Jadi sembuh muncul, dan tentunya juga disebabkan karena kurangnya stimulasi. Ditandai dengan tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari nih Bapak Ibu, setiap bulan ini balita dianjurkan untuk mengunjungi posyandu seperti itu. Nah, kunjungan ke posyandu ini sebenarnya juga salah satunya adalah salah satu upaya monitoring pertumbuhan dan juga perkembangan dari anak. Ya, jadi apabila kita ke posyandu kemudian diukur berat badan dan juga tinggi badannya, itu biasanya hasilnya akan kita masukkan ke dalam kurva ya, atau ke buku KIA. Yang terbaru buku KIA-nya dari tahun 2020, itu ada kurva pertumbuhannya. Nah, di situ masing-masing garis itu sebenarnya menunjukkan ini Bu, berapa standar deviasi gitu ya. Mungkin yang Bapak Ibu kita ketahui kalau di buku KIA itu ada yang di bawah garis merah sama ada garis hitam gitu ya. Nah, di bawah garis merah itu yang menunjukkan di bawah -2 standar deviasi. Yang artinya sudah menunjukkan kondisi stunting seperti itu. Jadi ada dua kategori, pendek dan juga sangat pendek. Kalau di bawah garis merah kita kategorikan sebagai stunting, dan di bawah garis hitam kita kategorikan sangat pendek seperti itu. Nah, apabila anak seorang balita gitu ya mengalami kondisi stunting ditambah juga kurang stimulasi, biasanya anak tersebut akan kemudian tumbuh menjadi anak yang stunted. Artinya anak yang stunted ini anak yang juga mengalami hambatan dalam perkembangannya, terutama hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kognitif ya, penurunan IQ dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih stunting itu perlu dicegah gitu ya? Karena stunting ini memiliki dampak tidak hanya jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di gambar yang sebelah kanan ini kita ibaratkan, kalau misalnya kita ibaratkan bunga itu mekarnya sempurna gitu ya. Ini sel-sel yang ada di dalam otak. Nah, sel-sel di dalam otak ini akan bertumbuh dan berkembang secara sempurna pada anak yang status gizinya normal. Sedangkan pada anak yang stunting begitu ya, mekarnya ini tidak sempurna gitu. Masih banyak ruang-ruang kosong gitu ya. Ini harusnya sebenarnya bisa dioptimalkan untuk perkembangan sel otak. Nah, akibatnya karena terjadi gangguan pada perkembangan otak anak, akhirnya anak akan mengalami hambatan kognitif dan juga motorik. Ini ditandai dengan salah satunya IQ rendah, dan penurunan IQ-nya itu bisa sampai di 11 poin Bapak Ibu. Dan 11 poin untuk IQ itu angka yang cukup tinggi seperti itu ya. Kemudian dampak untuk anak sendiri itu juga bisa mengalami gangguan metabolik seperti stroke, diabetes, dan jantung. Jadi ini adalah istilah yang kalau dalam bahasa ilmiahnya kita kenal sebagai fetal programming ya. Bapak Ibu, di mana fetal programming ini menunjukkan selama masa kehamilan janin ini tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal dari ibunya. Nah, akibatnya mereka akan beradaptasi dengan kondisi kekurangan tersebut, termasuk akan terjadi beberapa adaptasi endokrin ya, dan adaptasi endokrin tersebut akan menyebabkan
berdampak begitu ya pada deposisi lemak yang lebih mudah, kemudian juga resistensi insulin dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan resiko terjadinya gangguan metabolik yang bisa terjadi dalam masa depan anak ini. Nah, selain itu, sebelum mungkin terjadi gangguan metabolik pada saat usia yang menginjak dewasa, anak yang mengalami stunting ini juga nanti bisa beresiko untuk menjadi remaja stunting, ya. Kemudian remaja yang stunting, terutama pada remaja perempuan ya, ketika nanti sudah memasuki usia subur, kemudian sudah hamil, nah ini juga nanti akan beresiko lagi melahirkan bayi yang kekurangan gizi akibat gizi janin yang tidak adekuat, ya. Jadi ini bisa menjadi siklus yang terus-terusan terjadi atau istilahnya intergenerational of undernutrition consequences, Bapak Ibu. Jadi konsekuensi antar generasi akibat kekurangan gizi. Nah, kondisi ini yang tentu tidak kita harapkan ya, karena harapan kita semakin ke depan generasi yang kita dan tanda kutip kita hasilkan itu adalah generasi-generasi yang sehat dan berkualitas ya. Jadi ini memang angka stunting itu harus diturunkan seminimal mungkin ya. Target kita di tahun 2024 itu penurunannya 14% dan saat ini kita di angka sekitar 24,4% untuk nasional seperti itu ya. Jadi PR kita menurunkan 10% dalam 2 tahun mendatang. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan stunting gitu ya? Nah, ini adalah kerangka penyebab malnutrisi begitu ya, yang sebenarnya sudah ada atau sudah dipublikasikan oleh UNICEF itu sejak tahun 1991. Tetapi di tahun 2020 itu ada update ya, Bapak Ibu, ada update. Apa update-nya di sini? Ada tambahan maternal and child undernutrition. Artinya kesehatan ibu atau status gizi ibu itu juga bukan sesuatu hal yang bisa diabaikan seperti itu ya, karena tadi mengacu pada konsep 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa konsepsi. Kecukupan gizi ibu itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah kemudian asupan gizi yang diberikan gitu yang ditransfer kepada janin itu optimal atau tidak ya. Tapi untuk konsep selebihnya itu kurang lebih sama, bahwa penyebab langsung ya immediate cause yang menyebabkan kondisi stunting atau kekurangan gizi adalah intake yang tidak adekuat, inadequate dietary intake ya. Jadi asupannya kurang mencukupi kebutuhan dan juga terjadinya penyakit terutama infectious disease atau penyakit-penyakit infeksi ya, di mana munculnya penyakit infeksi ini biasanya berkaitan dengan kondisi sanitasi dan hygiene lingkungan, termasuk juga ada tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian bagaimana pola asuh dari kedua orang tua atau pengasuh lainnya. Sedangkan untuk diet yang tidak adekuat ini di latar belakangi underlying cause-nya adalah faktor ketahanan pangan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi ketahanan pangan itu kita nilai dari level yang paling besar di level suatu negara ya, nasional sampai ke bawah juga ya, di satu kota apakah ketahanan pangan ini sudah bisa mencukupi kebutuhan dari semua populasi yang ada di wilayah tersebut, sampai kemudian sampai di ketahanan pangan di level keluarga begitu ya, karena yang paling kecil gitu ya skalanya itu di level rumah tangga. Jadi apabila ketahanan pangan rumah tangganya itu baik, maka tentunya ini bisa mendukung agar asupannya itu juga jadi adekuat seperti itu. Kemudian pola asuh ya berkaitan dengan bagaimana tingkat pengetahuan ibu terkait apakah ibu tahu bagaimana sih pemberian makanan yang baik gitu ya, cukup atau tidak, seberapa banyak yang harus diberikan, berapa kali ya frekuensinya harus diberikan dan seterusnya. Itu juga salah satu faktor ya yang menentukan apakah kemudian seorang anak ini diberikan asupan gizi yang cukup atau tidak. Kemudian untuk basic ini penyebabkan kerjaan, faktor-faktor sosio demografi suatu negara ya, salah satunya juga terkait pandangan dari suatu wilayah. Nah, mengetahui penyebab ini menjadi sangat penting agar kita kemudian bisa mendesain suatu intervensi yang sesuai, yang tepat sasaran, yang memang
tahu kita ini stunting ini disebabkan karena masalah apa sih gitu ya. Jadi kalau kita tahu sumber permasalahannya, akar permasalahannya, maka kita bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi penting untuk mengetahui penyebab dari stunting. Nah, tadi sedikit sudah dibahas oleh moderator ya terkait paling efektif ya Bapak Ibu. Jadi yang paling efektif itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Bisa juga sebenarnya intervensi atau pencegahan stunting ini kita lakukan di selain 1000 hari pertama kehidupan ya, karena menurut Stranas percepatan penurunan angka stunting itu juga disebutkan ada intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif ya. Memang ada yang menyasar ke kelompok 1000 hari pertama kehidupan dan ada yang menyasar kelompok-kelompok lain seperti wanita usia subur, kemudian bagaimana terkait dengan sanitasi dan lingkungan, bagaimana memperbaiki akses akses keluarga untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat, termasuk ketahanan pangan gitu ya. Tapi utamanya ya yang paling efektif itu sih di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari tersebut memang dihitung dari masa konsepsi ya. Jadi kurang lebih 9 bulan ya, lebih sedikit kurang lebih 270 hari. Kemudian ditambah 365 ini 1 tahun pertama dan 365 ini adalah usia 12 sampai 24 bulan ya. Jadi ini 2 tahun, ini fase ibu hamil. Jadi 1000 hari ini dari mulai masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Nah, kenapa sih kemudian 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi faktor yang bisa dikatakan sangat berpengaruh begitu ya, atau sangat efektif dalam rangka pencegahan stunting adalah pertama karena brain growth di sini ya, yang tadi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan otak itu sangat rapid ya, atau perkembangannya terjadi sangat cepat memang di 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu juga berkaitan dengan pertumbuhan dan juga pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, dan juga perkembangan anak memang sangat rapid, sangat cepat terjadi pada 2 tahun pertama. Sehingga apabila kita bisa mengoptimalkan asupan gizi, kemudian mengupayakan segala cara untuk mencegah terjadinya infeksi yang bisa meningkatkan risiko stunting di 2 tahun pertama ya, atau di 1000 hari pertama kehidupan, ini kita bisa memaksimalkan pertumbuhan tinggi badan anak sehingga mencegah terjadinya stunting seperti itu. Ya, jadi memang konsep ini yang banyak kita aplikasikan sekarang, walaupun konsep ini juga mulai mengalami perkembangan juga ya Bapak Ibu di beberapa negara maju. Sekarang itu konsepnya sudah meningkat dari the first 10 days menjadi 2000 days ya, atau 2000 hari pertama kehidupan. Jadi dihitungnya startnya sama dari mulai masa kehamilan tapi sampai usia 5 tahun. Jadi sampai balita. Kalau yang 1000 hari kan hanya sampai baduta ya, di bawah 2 tahun seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebaran kasus stunting yang ada di Indonesia ya. Jadi seperti tadi di awal saya share ya bahwa spektrum masalah stunting di Indonesia saat ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Dulu di tahun 2018 itu memang masih di angka sekitar 30% ya. Tapi saat ini kita sudah bisa menurunkan hingga angka 24,4% seperti itu. Nah, tapi setelah ditelaah lebih lanjut begitu ya, menggunakan data Risdasdas di tahun 2018, kita bisa melihat sebenarnya stunting itu paling tinggi itu terjadi pada kelompok usia berapa. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini yang di kotak merah, pada saat sebelum lahir gitu ya, sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunted akibat ibu hamil sejak masa remaja, kurang gizi dan juga anemia. Jadi di angka 23%. Dan biasanya ini dibuktikan atau indikatornya menggunakan panjang badan lahir ya Bapak Ibu. Jadi panjang badan lahirnya kurang dari min 2 standar deviasi, jumlahnya 23%. Nah, ini kemudian membuat kita juga harus aware atau mulai memfokuskan juga pada kelompok remaja, terutama kelompok ibu hamil. Ya, kelompok ibu hamil supaya tidak sampai terjadi kekurangan energi kronik maupun anemia yang ini bisa mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangan janin ketika masih dalam kandungan. Seperti itu. Jadi
pemenuhan gizi dan juga menjaga kesehatan ibu hamil itu menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu baru-baru ini juga ada kebijakan untuk menambah jumlah kunjungan kehamilan ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin hanya nih, nanti saya juga bisa dikoreksi ya Bapak Ibu kalau misalnya salah. Kalau tidak salah dari 4 kali sekarang minimal itu 6 kali. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu upaya yang baik juga dari pemerintah menurut saya untuk mencegah terjadinya stunting ini, karena dengan kunjungan kesehatan yang lebih banyak ya, frekuensinya lebih sering, otomatis kondisi-kondisi kekurangan gizi atau gangguan gizi yang terjadi pada fase kehamilan itu bisa diantisipasi. Dan kalaupun misalnya terjadi gangguan masalah gizi gitu ya, itu segera bisa diatasi seperti itu. Kemudian setelah lahir ya, dari mulai usia 0 bulan sampai dengan balita di sini 60 bulan, ternyata peningkatan dari usia 6-11 ya sampai ke usia 12 sampai 23 bulan itu 1,8 kali lebih besar Bapak Ibu. Ya, ini yang menurut saya perlu kemudian kita ini kan juga kita perhatikan gitu ya. Dan di fase 6 sampai 11 dan 12 sampai 23 bulan ini kan adalah fase pemberian MPASI. Ya, karena kalau 0 sampai 6 bulan itu kan full ya, ASI eksklusif memang dianjurkan begitu ya. Tapi yang lebih mencengangkan ya buat saya juga khususnya ini peningkatan dari 6 sampai 11 bulan ke 12 sampai 23 bulan itu 1,8 kali. Jadi apa yang terjadi pada fase pemberian MPASI sehingga bisa terjadi peningkatan yang sangat tajam ya untuk angka stuntingnya. Nah, ini nanti mungkin saya juga akan lebih banyak ya membahas terkait MPASI karena dari sini begitu dasarnya dari fase pemberian MPASI periode 6 sampai 24 bulan ternyata angka stuntingnya itu paling tinggi di antara kelompok usia yang selanjutnya ya. Setelah usia 23 bulan ini trennya mulai mengalami penurunan ya, 35 ke 32 sampai yang di balita ini di angka 26%. Memang banyak yang bisa menjadi latar belakang ya Bapak Ibu. Misalnya di usia 12 bulan itu kan mulai berubah ya, makanannya menjadi makanan keluarga. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan makan, contohnya pilih-pilih makanan, GTM ya, gerakan tubuh dan lain sebagainya, memang sangat umum terjadi di usia 1 sampai 3 tahun ya. Jadi pas usia di atas 1 tahun itu mulai ada masalah-masalah sulit makan dan lain sebagainya, karena juga anak mulai banyak mengeksplor lingkungannya. Jadi harus seperti apa MPASI supaya bisa mencegah terjadinya stunting begitu ya. Ini berdasarkan guideline yang terbaru bahwa saat ini MPASI yang dianjurkan adalah MPASI 4 kuadran. Mungkin atau MPASI menu lengkap ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini mengetahuinya MPASI 4 bintang ya. Di mana 4 bintang itu sebenarnya tidak mencantumkan sumber lemak ya, sehingga memang itu dianggap kemudian tidak bisa gitu ya memenuhi kebutuhan dari bayi. Kenapa seperti itu ya? Karena ini di gambar yang sebelah sini Bapak Ibu kita bisa melihat kapasitas lambung bayi yang sangat terbatas gitu ya. Jadi cuma bisa sekitar 200 ml makanan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita ingin memberikan makanan dengan energi yang tinggi begitu ya, salah satu sumber yang diberikan itu adalah sumber lemak ya. Jadi dari MPASI 4 kuadran ini ada protein, dan ini juga diutamakan protein hewani, buah atau sayur, ini sifatnya perkenalan ya Bapak Ibu. Kemudian karbohidrat seperti tadi disebutkan juga oleh moderator, ada beberapa pangan lokal yang juga sumber karbohidrat ya, ada jagung, kemudian ada ubi dan lain sebagainya selain nasi. Kemudian tidak lupa juga selalu ada sumber lemak, karena lemak ini kan 1 gramnya menyumbang 9 kilokalori, sedangkan protein dan karbohidrat itu hanya 4 ya. Sehingga kalau misalnya kita ibaratkan dengan kapasitas lambung bayi yang sangat kecil, bagaimana kita caranya bisa memenuhi kebutuhan energi dari MPASI. Nah, salah satunya kita buat makanan yang berdensitas energi tinggi. Seperti itu. Ya, saya contohkan misalnya begini Bapak Ibu untuk gambaran mudahnya. 100 gram dari sayur itu energinya itu hanya sekitar 25 kalori. Ya, sedangkan kalau kita berikan anak 100 gram sayur itu udah pasti
kita aja dewasa pasti juga sudah sangat kenyang gitu ya, apalagi anak-anak. Sedangkan kalau kita berikan 100 gram itu terdiri dari ada protein hewaninya, ada karbohidrat, ada lemak, dan ada sayur, itu bisa mencapai energinya bisa mencapai 200 kilokalori. Jadi hampir 10 kali lipat. Ya, oleh karena itu kenapa makan pendamping ASI ini kita buat bervariasi ya jenisnya, ada 4 jenis ini supaya juga bisa memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi dari bayi itu sendiri begitu. Akan tetapi 4 kuadran ini tidak menunjukkan, tidak menggambarkan jumlah ya. Bapak Ibu, ini baru jenisnya saja. Sebisa mungkin dalam satu menu itu mengandung ini. Jadi buah atau sayur gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian menjawab dari slide sebelumnya begitu ya, kenapa kok pada fase pemberian MPASI itu ternyata lebih banyak gitu kan ya yang mengalami stunting, dan tren ini pun juga sebenarnya tidak hanya terlihat di Indonesia ya Bapak Ibu, ada satu penelitian juga yang dilakukan di beberapa benua bahkan ya, di Asia, kemudian di Amerika ya. Ini menunjukkan hasil yang juga sama gitu, bahwa tren growth faltering atau tren gagal tumbuh itu juga terlihat pada setelah 4 bulan, jadi setelah fase pemberian ASI eksklusif atau ketika dimulai fase pemberian makanan padat selain ASI atau fase MPASI seperti itu. Nah, ternyata hasil survei gitu ya secara nasional yang dilakukan menunjukkan data bahwa sekitar 55,7% itu balita masih mengkonsumsi energi kurang dari angka kecukupan energi, dan 44,2% konsumsi protein masih kurang dari angka kecukupan protein. Nah, 78% bahkan ya, ini angka yang sangat tinggi, masih memiliki keragaman pangan yang buruk. Biasanya keragaman pangan yang buruk ini juga tentu berkaitan dengan kecukupan gizi ya, maka semakin beragam mikronutriennya semakin bisa terpenuhi, tapi semakin tidak beragam maka akan lebih rentan untuk mengalami defisiensi dari zat gizi, terutama zat gizi mikro. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian anak itu juga bisa lebih beresiko untuk mengalami stunting. Sehingga kita perlu memfokuskan pada bagaimana pembekal yang kaya akan protein ya khususnya, dan bisa memenuhi kebutuhan energi. Ini pemberian MPASI yang adekuat saya sadur dari buku KIA yang terbaru juga di tahun 2020 ya Bapak Ibu. Jadi kita memperhatikan ini. Jadi kebutuhan MPASI per usia itu meningkat ya Bapak Ibu. Jadi di awal itu hanya 200, kemudian jadi 300, dan di atas usia ini 12 bulan sampai 23 bulan itu 550 kilokalori. Nah, bisa jadi peningkatan angka stunting tadi ketika di atas usia 12 sampai 23 bulan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan energi sebanyak kilokalori. Kemudian ya Bapak Ibu itu sekitar 200, 300 dan 550 kilokalori. Kalau dalam menggunakan URT di usia 6 sampai 8 bulan sekitar 2 sampai 3 sendok makan ini untuk satu hari, kemudian bertahap setengah mangkok, kemudian lanjut ya setengah mangkok sampai 3/4, jadi 125 sampai 200 ml, kemudian meningkat lagi sampai satu mangkok ukuran 250 ml, jadi 3/4 sampai satu mangkok. Jadi ini jumlahnya. Kemudian untuk jenis makanannya ya awal-awal masih disaring, kemudian jadi masih sangat lumat ya Bapak Ibu, kemudian dicincang, kemudian masak bias. Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, biasanya banyak juga Bapak Ibu case-case di mana anak-anak yang usia sudah di atas 12 bulan itu ternyata belum diberikan makanan keluarga. Jadi masih diberikan bubur ya. Nah, ini juga bisa menjadi pencetus kekurangan energi yang terjadi di usia di atas 12 bulan karena makanan yang lembut dengan makanan yang biasa atau makanan keluarga, energinya itu jauh lebih tinggi makanan keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau tetap dilanjutkan di pemberian bubur, ya khawatirnya anak akan sangat rentan mengalami kekurangan energi dan juga protein. Ya. Nah, menanggapi tadi hasil temuan bahwa sekitar 44% balita masih mengurangi masih belum mencukupi kebutuhan proteinnya, ya. Nah, ini saya coba paparkan contoh satu porsi protein ya. Jadi dalam satu hari sebenarnya Bapak Ibu untuk usia 1 sampai 2 tahun itu konsumsinya itu sekitar 1 sampai 2 porsi.
ya. Sedangkan usia 2-3 tahun itu sekitar 2-3 porsi per hari. Nah, satu porsinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi telur itu kurang lebih satu butir telur, hati ayam sekitar 50 gram ya. Kemudian untuk ikan ini kalau ikannya kecil sekitar satu ekor begitu ya. Udang sekitar 2 ekor ukuran yang sedang, dan ayam ini kurang lebih satu potong dada sedang ya, kurang lebih 50 gram karena ini kan juga ada tuangnya dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah gambaran satu porsi protein hewani di mana satu porsinya mengandung kurang lebih 7 gram protein, dan dalam satu hari itu paling tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan menurut usianya. Ya, jadi jangan sampai asupannya kurang dari itu, dan ini bisa kita jadikan satu bahan edukasi yang terus-menerus ditekankan kepada masyarakat ya, khususnya orang tua yang memiliki baduta begitu, agar bisa memenuhi kebutuhan protein hewani ya. Protein hewani memang lebih diutamakan ya tadi Bapak Ibu dibandingkan protein nabati, tapi bukan berarti kemudian protein nabati tidak bisa diberikan ya Bapak Ibu. Protein nabati tetap bisa diberikan ya, diperkenalkan, tetapi diutamakan dulu protein hewani karena memang dari segi kandungan asam aminonya itu jauh lebih lengkap, terutama asam amino yang mendukung pertumbuhan tinggi badan seperti itu. Nah, kita baru memasuki pangan lokal begitu ya. Kenapa kemudian kita harus memilih pangan lokal, Bapak Ibu? Ya, saya yakin ya Bapak Ibu ini sudah punya nih jawaban di pikiran masing-masing gitu ya. Kenapa sih kok harus pangan lokal gitu ya? Tentunya yang pertama karena pangan lokal itu lebih mudah ditemui ya Bapak Ibu. Jadi secara akses itu jauh lebih mudah. Kemudian lebih terjangkau dari segi ekonomis begitu ya. Karena lebih terjangkau, lebih murah ya. Jadi lebih hemat juga ketika kita lebih mengutamakan pangan lokal. Ya, itu dua hal yang mungkin kita sudah sering kita temui. Tapi dua hal lagi ini yang mungkin perlu saya tekankan ya, Bapak Ibu. Nanti juga akan ada beberapa data yang saya tunjukkan. Pangan lokal tentunya kaya gizi ya, Bapak Ibu. Jadi nggak kalah dengan produk-produk dalam tanda kutip impor begitu ya, yang mulai atau yang umum diketahui oleh masyarakat. Ya, nanti mungkin saya bahas di slide selanjutnya. Yang terakhir adalah ini yang penting juga Bapak Ibu, mengurangi jejak karbon atau carbon footprint. Ya, apa sih sebenarnya carbon footprint atau jejak karbon gitu ya? Jejak karbon itu sebenarnya merupakan hasil emisi ya. Jadi emisi gas gitu ya yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Ya, salah satunya adalah aktivitas memproduksi bahan makanan. Jadi secara mudah gini Bapak Ibu, jejak karbon itu juga bisa dihasilkan apabila kita itu tidak memilih bahan pangan lokal, karena pangan lokal itu memiliki jejak karbon yang lebih rendah, yang jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan pangan non lokal. Kenapa? Karena untuk pangan non lokal itu membutuhkan waktu transportasi yang jauh lebih panjang dibandingkan pangan non lokal. Belum lagi ketika makanan tersebut diproses ya, proses pembuatannya ya itu juga menghasilkan emisi gas yang berbahaya ya. Kemudian proses-proses yang lain ya, dari mulai agriculture teknologi ya, bagaimana cara memanennya, harvestingnya, kemudian memprosesnya, proses transportasi, kemudian proses distribusinya sampai ke meja kita itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk sampai suatu makanan sampai ke meja kita, itu semakin banyak jejak karbonnya. Nah, pangan lokal ini karena lebih bisa kita temui di sekitar kita, jadi transportasi dan distribusinya jadi lebih pendek ya Bapak Ibu waktunya, sehingga jejak karbonnya itu juga lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan pangan non lokal. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan jejak karbon gitu kan ya? Nah, ini dampaknya sebenarnya jauh lebih besar ke arah climate change atau perubahan iklim ya, Bapak Ibu. Nah, perubahan iklim ini kan juga tidak baik ya untuk lingkungan kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, perubahan iklim itu juga bisa berdampak pada bencana alam. Ya, kemudian juga bisa justru kalau udah terjadi bencana alam, kemudian perubahan iklim yang sangat tajam, bisa juga mempengaruhi hasil pertanian. Ya, kalau hasil pertanian sudah terganggu, kemudian bencana alam, apa yang akan terjadi? Ketahanan pangan ini juga bisa menurun gitu ya, atau kita justru bisa mengarah ke kondisi rawan pangan gitu. Jadi dampaknya memang panjang ya. Jadi ketika kita tidak mengkonsumsi pangan lokal, kita itu juga ternyata
berkontribusi pada perubahan iklim, ya, di mana perubahan iklim nanti bisa berdampak pada kondisi kerawanan pangan. Nah, kalau sudah rawan pangan, akan balik lagi Bapak Ibu, kita bisa kekurangan makan, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ini isu yang besar, tapi menurut saya mulai perlu banyak juga digaungkan, ya. Mungkin salah satunya oleh DKPP Kota Bandung, begitu ya, bahwa dengan kita mengkonsumsi pangan lokal, kita itu juga save our earth, gitu ya. Kita juga menyelamatkan bumi kita gitu ya, karena kita mengurangi jejak karbon seperti itu. Nah, ini kalau dibandingkan Bapak Ibu, jejak karbon antara makanan dan non makanan ya, ternyata makanan itu menyumbang hampir 26% ya dari jejak karbon yang ada saat ini ya. Ini bisa 26% ini berkontribusi dari mana saja gitu ya, emisi gas buangnya itu dari produk supply chain, kemudian ini ada dari livestock sama produk-produk perikanan, crop dan penggunaan. Jadi ini mungkin lebih condong ke arah pertanian begitu ya, tapi pada intinya yang ingin saya tekankan adalah bahwa dengan mengkonsumsi pangan lokal kita itu juga bisa mengurangi jejak karbon ya, sehingga membantu untuk stabilisasi iklim seperti itu. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi juga terkait dengan keragaman pangan melalui pangan lokal, begitu ya. Ini ada suatu penelitian yang membuktikan, ada 2 penelitian ya, di tahun 2017, satu lagi di tahun 2011. Di tahun 2017 ini sudah membuktikan gitu bahwa ternyata memang ada hubungan antara keragaman konsumsi pangan dengan stunting pada balita usia 6 sampai 24 bulan ya. Usia di mana tadi angka stunting itu sangat tinggi ya, atau yang paling tinggi gitu. Jadi semakin beragam konsumsi pangan ini semakin bisa untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi ya Bapak Ibu. Karena zat gizi itu sebenarnya tidak hanya protein, lemak, karbohidrat ya, tapi ada juga vitamin dan mineral sebagai mikronutrien. Itu pun dibagi lagi ya Bapak Ibu, vitamin ada vitamin larut air, ada vitamin larut lemak ya. Kemudian mineral juga dibagi lagi, ada trace mineral, kemudian ada mikromineral ya, dan lain sebagainya. Jadi ada sangat banyak sekali jenis zat gizi, dan untuk memenuhinya memang diperlukan keragaman pangan ya. Mungkin Bapak Ibu juga ingat bahwa pedoman gizi seimbang ya, yang nomor 1 adalah konsumsi makanan yang beraneka ragam ya. Jadi dari situ saja sebenarnya kita juga sudah bisa mengambil pesan gitu ya, bahwa kita harus memvariasikan apa yang kita konsumsi seberwarna-warni mungkin ya, dan mencakup semua zat gizi yang kita butuhkan ya. Di sebelah kanan ini juga penelitiannya menunjukkan hasil yang sama gitu ya. Ini ada yang kelompok stunting, ini yang normal. Kemudian kita bisa lihat skor PPH dan juga persen pemenuhan AKG-nya gitu ya. Kira-kira mana yang lebih rendah. Nah, ini bisa kita lihat ini ya, untuk pangan hewani ya, ternyata lebih rendah, jauh lebih rendah pada mereka yang mengalami stunting ya Bapak Ibu. Ini 19% dari AKG, untuk yang normal itu 23,2% ya. Dan dari sini saja ini juga sudah mengkonfirmasi begitu ya, mengkonfirmasi lagi bahwa pada anak yang stunting gitu ya, kekurangan protein hewani ini terjadi lebih besar gitu ya, sehingga kita perlu memfokuskan juga mencari kira-kira produk hewani lokal yang bisa dikonsumsi untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan dari balita. Nah, ini ada beberapa studi ya Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah mengumpulkan itu 25 studi Bapak Ibu dari seluruh Indonesia terkait jadi memang saya tertarik begitu ya untuk cari tahu kira-kira pangan lokal di masing-masing wilayah itu apa gitu ya, karena sebenarnya banyak Bapak Ibu, tetapi tidak banyak yang kemudian itu ditulis untuk diberitahu gitu, bahwa oh ini loh ada di Bandung tadi ya, seperti disebutkan di awal oleh moderator, ada ini. Nah, ini pernah nggak kemudian
ditulis gitu ya, sehingga banyak juga orang yang tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali loh akan pangan lokalnya. Kemudian dilakukan studi efektivitasnya gitu ya, apakah efektif nih untuk menurunkan angka stunting ya. Ini ada beberapa penelitian, yang satu ini penelitian tim saya juga ya di kota Surabaya. Kita mengolah pangan lokal yang sangat jarang dikonsumsi, yaitu bekicot ya, karena ya ini kalau dikonsumsi langsung juga agak mungkin tidak semua orang mau gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat sebagai biskuit bekicot ya, kita berikan selama 30 hari, dan ternyata memang biskuit bekicot yang kita berikan itu secara signifikan bisa memperbaiki status gizi khususnya tinggi badan menurut usia pada balita gizi buruk. Ya, jadi sangat berpotensi nih untuk dibuat atau diolah menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima gitu ya, khususnya oleh balita ya. Kemudian ini ada penelitian lain yang saya masukkan nih di daerah Kalimantan Barat ya. Ini ada Jawa. Jawa ini sebenarnya seperti ini produk nabati ya. Nabati, tapi memang justru tidak dikonsumsi gitu ya, padahal ini sangat berpotensi ya apabila dibuat sebagai bubur ya. Jawa porridge ini bisa meningkatkan berat badan dan juga tinggi badan. Diberikannya selama 3 bulan berturut-turut pada anak yang mengalami stunted. Ya, apalagi saya yakin ini hasilnya akan lebih bagus lagi apabila Jawa porridge-nya ini juga ditambahkan dengan produk-produk hewani. Ya, tapi dari sini saja sudah membuktikan bahwa produk nabati yang lokal gitu ya, yang tumbuh di sekitar masyarakat Kalimantan Barat, itu bisa juga efektif dalam meningkatkan berat badan dan juga tinggi badan. Kemudian ada penelitian di tahun 2020 juga gitu ya, studi eksperimental ini mengolah tepung daun kelor ya. Jadi daun kelor itu juga salah satu pangan lokal yang hampir banyak ada di Indonesia ya, bahkan termasuk tanaman liar karena kayak tanpa ditumbuhkan itu dia suka tumbuh secara liar gitu ya, dan manfaatnya sangat besar sekali ya, baik bagi ibu hamil, ibu menyusui, juga baduta. Ini dibuat tepung kemudian ditambahkan sidat fishbone ya. Jadi ditambahkan justru tulang ikan ya, tulang ikan sidat gitu ya, dibuat biskuit begitu ya, dan ini bisa digunakan sebagai alternatif MPASI karena memang mengandung zat gizi yang cukup banyak, terutama karena menggunakan fishbone, kandungan kalsiumnya itu juga cukup tinggi ya, sekitar 3.500 ya miligram kalsium per 100 gram. Jadi lumayan tinggi ya Bapak Ibu, 3.000 itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kalsium. Kemudian ada 2 penelitian lain, jadi saya nggak tampilkan 25 penelitiannya ya Bapak Ibu, nanti kayak sidang skripsi ya. Ini hanya 5 saja yang saya tampilkan. Ada penelitian yang menggunakan jagung ya. Jadi ada jagung, kemudian ada belut ya, rice field eel, ini adalah belut. Belutnya juga belut yang ada di sawah ya. Jadi belut sawah Bapak Ibu. Ini masak, kemudian juga dengan ikan nila ini dimasak menjadi bubur, diberikan 3 kali saja dalam per minggu ya. Kemudian itu jumlahnya sekitar 250 mili ya, dan ternyata ini signifikan meningkatkan tinggi badan dari 69 ke angka 77 padahal hanya diberikan selama 90 hari ya. Jadi ini juga menunjukkan potensi ya dari pangan lokal Bapak Ibu. Kemudian ini ada penelitian lagi di Jawa Timur, tapi ini saya yakin di Jawa Barat juga ada karena saya pernah tinggal di Jawa Barat 4 tahun ya. Ada tutut tuh ya, itu juga ada sering juga dijual begitu ya. Kalau di Jawa Timur kita bilangnya keong sawah gitu ya. Dicampurkan juga dengan moringa puree gitu ya. Jadi puree daun kelor. Ini dibuat produk yang namanya gyoza ya Bapak Ibu. Jadi gyoza ini produk makanan Jepang apa ya, somai seperti itu ya, seperti siomay gitu. Dan ternyata ini bisa berkontribusi terhadap 10-15% dari total kebutuhan energi. Ya, ini juga hal yang bagus gitu ya. Artinya
potensi juga untuk bisa membantu mencukupi kebutuhan dari zat gizi. Kemudian ini satu lagi tadi sama Prof. Anis juga, ini tadi sudah disebutkan sama saya, jadi kita mencoba untuk mencari pangan lokal ya, Bapak Ibu di satu wilayah, kebetulan waktu itu di wilayah Madura ya. Nah, ini adalah beberapa, hasilnya sebenarnya di sebelah kanan, ini adalah beberapa pangan lokal yang sebenarnya dulu pernah dikonsumsi, tapi semakin ke sini itu semakin jarang, bahkan hampir tidak pernah dikonsumsi, ya, karena tidak pernah dikonsumsi. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari tahu itu dan mulai menggaungkan lagi gitu. Ini sebaiknya bisa loh dikonsumsi begitu ya, karena kandungan proteinnya itu cukup tinggi, ya. Contohnya di sini ada larva ya, yung bee atau bee larva ya. Ini lebah ya, larvanya juga. Ini salah satu grup insek, kandungan proteinnya itu sekitar 15 gram per 100 gram. Kemudian ada grasshopper, ini jangkrik ya, ada semut putih. Ya, ini kita juga sebutkan method of cooking, ini bisa dimasak apa gitu ya. Beberapa jenis insek ini mungkin Bapak Ibu karena kita belum terbiasa ya mengkonsumsi insek, mungkin beda sama Thailand mungkin yang udah lebih biasa begitu ya. Tapi sebenarnya ini cukup potensial Bapak Ibu, terutama di beberapa wilayah yang ketahanan pangannya itu rendah ya, atau justru di beberapa season itu, di beberapa musim mereka justru mengalami kerawanan pangan. Jadi ini bisa menjadi alternatif sebenarnya untuk dikonsumsi. Kemudian dari sumber ikan-ikannya ada sepat, ada ikan keting ya, ikan gabus ya. Ini ikan wader ya, kemudian belut ya. Ini sebenarnya banyak juga beberapa jenis ikan yang mengandung protein yang konsumsinya masih sangat rendah. Ini ada gitu, ada secara pancing. Itu kemudian dari hasil temuan kita yang di sebelah kanan ini kita olah gitu ya. Bapak Ibu menjadi beberapa produk mudah terlebih, jadi mie crispy itu pakai beberapa bahan pangan lokal, yaitu menggunakan daun kelor juga ya. Nah, ini sebenarnya semuanya juga bisa diolah lagi, tapi masih belum ada waktu ya Bapak Ibu untuk melakukan penelitian lagi. Oke, kemudian tadi berkaitan dengan kaya gizi, ya ini saya ambilkan contoh mungkin dari produk ikan lokal. Kalau misalnya kita tahu ikan lokal itu atau ikan-ikan yang umum untuk produk MPAS ini biasanya kan ikan salmon ya Bapak Ibu ya. Ini sering sekali, padahal itu nggak harus salmon Bapak Ibu. Sama ini kita tahu salmon itu sangat tinggi sekali kandungan omega 3-nya, padahal tidak ya. Ada beberapa pangan atau beberapa ikan lokal yang juga memiliki lemak dalam jumlah yang tinggi termasuk omega 3-nya. Gitu ya, ini perbandingannya ini salmon ya, tapi ada yang lebih tinggi ya. Nih, ada ikan mas ya, kemudian yang nggak kalah tinggi lainnya juga ada ikan kembung. Kemudian ada ikan bandeng, ikan lele, wader itu juga tidak kalah tinggi kandungan omega 3-nya. Dan jauh lebih murah dibandingkan juga ikan salmon. Dan dari segi pengolahan sebenarnya juga lebih mudah karena sebenarnya ikan salmon itu kan juga sangat amis ya Bapak Ibu, karena kandungan lemaknya tinggi juga sih. Jadi cukup amis sehingga pengolahannya pun juga harus lebih ekstra supaya lebih bisa diterima kan oleh anak-anak. Nah, daripada sulit gitu ya, udah mahal, sulit diolah gitu ya Bapak Ibu istilahnya. Jadi kita better menggunakan memang ikan-ikan lokal gitu ya yang lebih ekonomis gitu ya, dan juga bisa diolah juga dengan menu-menu tradisional gitu yang lebih apa istilahnya itu lebih cocok dengan lidah orang Indonesia gitu, ya. Ini perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan produk yang lainnya, memang ikan yang paling tinggi ya, dan ikan lokal itu juga bermanfaat untuk satu keluarga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya mengolah produk ikan itu untuk satu keluarga, karena manfaatnya itu nggak hanya untuk tadi ya mencegah stunting, tapi manfaat yang lainnya untuk anggota keluarga yang lain juga cukup besar. Untuk Baduta tentunya bisa memenuhi kebutuhan dan mencegah stunting serta mencegah terjadinya infeksi karena bisa memenuhi asupan protein, sedangkan untuk yang anak-anak dan remaja lebih tanggap
ya, memenuhi kebutuhan mikronutrien, dan untuk dewasa dan lansia bisa menghambat penuaan dini, kemudian mengurangi resiko penyakit-penyakit tidak menular, penyakitnya orang tua, gitu ya, dalam tanda kutip, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini beberapa contoh MPASI pangan lokal ya, Bapak Ibu. Tadi ini menggunakan hati ayam ya. Jadi hati ayam kuah santan. Jadi ini sebenarnya secara rasa mirip dengan lodeh. Kebetulan ini resep yang memang saya kembangkan sendiri dan sudah pernah di posting ya oleh salah satu media begitu ya. Dan ini untuk cara pembuatannya ya. Santan ini menjadi sumber lemak lokal yang saya gunakan juga. Kemudian ini untuk menu MPASI pangan lokal Jawa Barat ya. Ini yang bisa dicontoh, ini sudah bisa memenuhi energi ya tadi sesuai kebutuhannya ya Bapak Ibu. 6-8 bulan tuh 200-an kalori, ini 300-an kalori. Bubur tahu sidat ya, kemudian puree pisang apel untuk selingannya. Makan siangnya bisa bubur lodeh ayam, kemudian puree sumsum labu kuning, karena tadi labu kuning juga disebutkan jadi salah satu pangan lokal ya di Kota Bandung. Kemudian bubur nila tempe. Jadi ini menggunakan ikan nila dan juga protein nabatinya, dikenalkan tempe untuk 1 kali makan saja. Kemudian untuk 9-11 bulan ada tim udang wortel, puding ubi ungu ya. Kemudian nasi liwet Sunda ya, ini khas sekali pastinya. Bola labu kuning lagi, tapi ini dicampur dengan apel dan soto Bogor. Ini juga khas sekali. Nah, Bapak Ibu juga bisa juga menggunakan buah lokal ya untuk alternatif penggunaan gula supaya MPASI-nya itu tidak hanya rasa gurih ya. Jadi misalnya diberikan buah naga atau ini buah apel gitu ya. Bisa dicampur juga ke dalam bubur. Kemudian untuk 1-3 tahun ini contohnya ada bola-bola nasi ya beraneka warna, tentunya warnanya juga warna alami ya. Ubi cilembu, jus mangga, kemudian bola-bola nasi nila dan sayur asem kacang merah ini ya khas Sunda juga. Surabi mini, kemudian ada di makan malamnya bisa dibeli nasi putih dan cah protein sayur. Kemudian di atas usia 3 tahun ya, 4-5 tahun bisa diberikan menu-menu pangan lokal seperti nasi liwet ubi ungu, kemudian tahu bakso ini menggunakan ayam juga, kemudian nasi tutuk oncom ya, ada ayam gepuk, kemudian surabi mini lagi untuk cemilannya, dan makan malamnya bisa soto Bandung ya. Nanti untuk protein hewaninya bisa divariasikan ya di dalam soto ini. Itu ini ada bukunya Bapak Ibu, buku seri Cegah Stunting 4 dari PKGM FKKMK UGM yang di publis di tahun 2022 ini gitu ya, yang tadi saya katakan di awal. Jadi satu PDF ini mencakup banyak sekali menu pangan lokal. Salah satunya Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, saya sudah sampai di akhir presentasi. Mohon maaf bahwa moderator ya ini agak kelebihan sedikit sepertinya waktunya. Jadi stunting ini adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang memiliki dampak negatif jangka panjang ya. Bahkan kondisi stunting ini juga bisa sampai menurunkan GDP dari suatu negara Bapak Ibu ya. Kemudian pencegahan stunting utamanya dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, di mana dalam pencegahannya perlu diutamakan pemenuhan protein hewani. Apalagi data yang ada menunjukkan 44% konsumsi protein dari balita masih kurang dari angka kecukupan protein ya. Ketahanan pangan yang baik ini bisa meningkatkan optimalisasi asupan gizi ya, baik asupan energi maupun zat gizi makro dan mikro, sehingga ini juga bisa harus menjadi kunci ya bagaimana kemudian suatu wilayah bisa menurunkan angka stuntingnya. Dan potensi pangan lokal ini harus diutamakan karena murah, mudah, kaya gizi, dan terakhir juga rendah karbon footprint-nya. Jadi ke depan Bapak Ibu baik dari DKPP, kemudian PKK, ya, kader dan sebagainya harus mulai lebih banyak lagi menggaungkan pangan lokal yang berpotensi untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi terutama untuk ibu hamil dan juga balita. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Konita ya. Kita aplaus dong teman-teman semua nih buat Bu Konita, kita aplaus yang terbaik ya. Terima kasih.
Ini ada catatan menarik nih Bu, sebelum saya